Oke wargi boy, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Oke, kali ini kita akan bahas alur cerita film Dallas Buyer Club. Film ini merupakan biografi drama Amerika Serikat yang rilis tahun 2013. Dan film ini disutradarai oleh Jean Marc Vallée dan diproduseri oleh Robbie Brenner dan Rachel Winter. Film yang dibintangi oleh Matthew McConaughey sebagai Ron Woodruff, biar gampang kita sebut saja Ronnie. Lalu Jennifer Garner sebagai Dr. Eva dan Jared Leto sebagai Ryan. Jadi ini film mengisahkan tentang Ron Woodruff yang berjuang demi melawan penyakit HIV-nya dan menolong orang-orang yang terkena HIV agar bisa hidup lebih lama. Oke wargi boy, sebelum kita ke alur ceritanya jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini. Oke, let's go. Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, awal cerita film menceritakan Ronnie yang mengidap penyakit HIV dan divonis dokter masa hidupnya hanya tinggal 30 hari lagi. Pekerjaan Ronnie sendiri adalah teknisi listrik di sebuah tambang dan sering juga judi rodeo. Sering judi juga si Ronnie ini ya. Di samping judi, dia juga sering mantap-mantap bersama tante-tante dan mengonsumsi narkoboy. Oke, narkoboy. Kehidupan si Roni sungguh sangat tidak sehat. Untuk wargi boy semua, jangan dicontoh nih ya si Roni ini karena bisa membuat kalian menjadi ketergantungan dan bengek wargi. Oke, lanjut ke alur cerita. Dimulai ketika Roni bekerja memperbaiki listrik bersama rekan-rekannya. Dia juga ternyata menjual si putih bersih alias narkoboy. Ya kali untuk sampingan dan untuk nyambung lagi adegan mantap-mantap tadi malam. Si Roni ini menjual narkoboy kepada rekannya. Ketika rekannya selesai menghisap narkoboy, lalu tiba-tiba rekannya mengalami kecelakaan dan kakinya tergilas oleh ban kereta yang entah dari mana datangnya. Lalu si Roni segera menolong rekannya itu dan ketika si Roni menolong rekannya, listrik yang tersambung pun ngabeledug wargi dan mengenai matanya si Roni. Lalu si Roni pun dilarikan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, alangkah ruasnya si Roni, ketika dokter memeriksa dan mengambil sampel darahnya si Roni, dia pun diponis dokter mengidap HIV. Alangkah ruasnya si Roni mendengar itu dan si Roni pun diprediksi dokter hidup hanya tinggal 30 hari lagi. Gimana wargi-wargi sekalian? Kalau posisi Mane seperti si Roni tadi, apakah akan bunuh diri? Ya salam. Setelah itu si Roni makin menggila dan mulai mantap-mantap sana sini. Ya salam. Gila emang si Roni ini. Kebiasaannya itu masih tetap dilakukan, apalagi nyabun. Maaf, nyaboy alias make narkoboy makin edun. Karena mungkin stres ya gitulah itu di hari pertama dia belum sadar setelah diponis dokter. Lalu dia pun curhat kepada sahabatnya yang bernama Tucker tentang dia di rumah sakit dan divonis HIV. Tucker pun dengan sikap sabodo teuingnya mengabaikan si Roni. Lalu si Roni melihat kalender, dalam benaknya terlintas vonis dari dokter itu. Pasti di jero hatena meureun hirup aing kedeung deui euy, kumahanya. Lanjut, si Roni pun mulai mempelajari tentang penyakit yang ia derita itu dengan membaca buku di perpustakaan. Scene pun berpindah kepada para dokter yang sedang membahas obat yang bernama azidotimidin atau singkatnya AZT yang dikembangkan sebagai obat kanker. Pihak penyedia obat AZT memperkenalkan obat ini untuk memperpanjang usia pengidap HIV. Karena belum pernah mencoba kepada manusia, para dokter tidak menyetujui untuk diedarkan secara luas. Lalu dokter cantik kita, Dr. Eva, menentang obat tersebut. Lalu si Roni yang lagi baca buku tadi, dia pun sudah terlihat kurang sehat, saudara-saudara. Dia sering batuk-batuk dan mulai muntah darah. Lalu si Roni pun mulai flashback ketika dia sedang asik mantap-mantap dengan orang yang sering menggunakan narkoboy. Dalam benaknya, mungkin itu penyebab aing HIV teh meureun euy, cek si Roni. Dia pun kesal terhadap dirinya sendiri. Ketika si Roni buka internet, dia menemukan nama obat penyembuh HIV. Lalu dia pun mulai ke rumah sakit untuk menanyakan obat tersebut. Tetapi si dokter cantik kita berkata, aing gak mau ngasih resepnya karena alasan obatnya belum disetujui oleh FDA.
Tetapi si Roni bersikeras untuk meminta resep tersebut. Tetapi si dokter Eva tetap nggak mau ngasih obat itu ke si Roni. Si dokter pun memberikan saran kepada si Roni untuk menghadiri kelompok mereka yang berkumpul setiap hari, kata si dokter Eva. Lalu si Roni sadar satu hal, kelompok tersebut ialah perkumpulan orang dengan penyakit HIV, dan si Roni pergi ke suatu bar dan meminta segelas anggur merah. Di sana sudah ada kawan-kawannya, tetapi kawan-kawannya menjauhi dia karena kemarin si Roni curhat ke si truk. Oke, lanjut. Tentang dirinya yang mempunyai penyakit HIV. Dan si Trak pun gibah kepada kawan-kawannya tentang kondisi si Roni yang mengidap HIV. Lalu si Roni pun diejek, tolong ambilkan anggur merah lagi. Dan si Roni pun tidak terima. Dan akhirnya terjadilah baku hantam di bar langganannya bapak kalian, Bapak Adolf. Lalu si Roni pun akhirnya cabut dari tempat itu. Scene pun berganti memperlihatkan si Roni sudah tenang. Ternyata si Roni pun datang ke sana hanya untuk mengambil brosur di sana. Si Roni pun mulai berdoa dan menyesali perbuatannya dan meminta kepada Tuhan untuk memanjangkan sedikit umurnya. Lalu tidak lama dia datang ke bar tempat para pemersatu bangsa berkumpul. Wih, pemersatu bangsa. Dasar si Roni kapok-kapoknya, wargi. Di sana dia melihat ke arah cowok dan ternyata cowok itu adalah seorang petugas rumah sakit. Roni pun menyuap petugas itu untuk mendapatkan obat AZT, obat yang dapat memperpanjang umur pasien HIV. Di hari ke-8, dia pun mengkonsumsi obat AZT. Gilanya, si Roni mengkonsumsi obat itu bersamaan dengan narkoboy. Ya salam. Lalu di hari ke-9, dia datang ke tempat dia bekerja dan mendapat tatapan kurang mengenakan dari teman-temannya. Si Roni pun akhirnya balik kanan. Persetan lah, anjing. Lanjut. Lalu sehari-hari dia terus mengkonsumsi obat AZT sembari meminum anggur merah. Singkat waktu di hari ke-28 ketika dia ingin membeli obat AZT ke petugas rumah sakit, tadi si petugas tidak memberikan obat yang diminta. Dan si petugas rumah sakit pun malah memberikan suatu bisikan bahwa di Meksiko terdapat seorang dokter yang dapat memberikan obat AZT. Tetapi si Roni tidak terima dan memukul si petugas itu. Tetapi karena bodohnya si Roni, pukulannya pun tidak mengenai si petugas itu dan si Roni pun pingsan dan masuk rumah sakit kembali akibat lemas. Di sana dia bertemu lagi dengan dokter Eva. Dan rekannya menanyakan dari mana si Roni mendapatkan obat AZT karena di dalam darahnya terdapat obat AZT. Setelah diperiksa, si Roni tidak mau memberitahu dari mana dia dapat obat AZT itu. Oke, singkat cerita di hari ke-29, si Roni mengendarai mobil tanpa arah tujuan yang jelas. Dan di hari ke-30, dia pun mulai putus asa dan mengambil pistol di sakunya. Dia mulai stres dan depresi berat. Dia berniat ingin menembakkan pistol di kepalanya tetapi tidak jadi. Mungkin takut. Akhirnya dia ke tempat seorang dokter di Meksiko yang diberitahu oleh si petugas rumah sakit yang dulu pernah dimintai obat AZT sama si Roni. Lalu dokter itu memberikan obat DDC. Obat DDC sendiri mirip obat AZT, yakni untuk memperpanjang umur pengidap HIV. Tetapi obat ini lebih keras dibandingkan obat AZT. Dan si dokter pun memberikan obat itu karena obat itu ilegal dan dilarang beredar. Tapi si Roni berhasil mengelabui petugas perbatasan dengan menyamar sebagai seorang pastur. Lalu si Roni pun lolos. Karena si Roni membeli obat yang lumayan banyak, si Roni pun mengedarkannya kepada pasangan yang homoseksual. Salah satu yang membeli obat itu adalah si Rayon. Ketika si Roni menghitung laba yang didapat, tiba-tiba si Rayon, waria yang pernah bertemunya di rumah sakit itu, jual masuk gitu ke dalam mobil. Otomatis si Roni kaget. Lanjut. Tapi di sanalah dia menemukan SPG waria pertama di dunia yang mempromosikan obat AZT itu. Lalu si Rayon berniat
mau membeli obat ke si Roni untuk dijual kembali kepada teman-temannya. Tetapi si Roni enggan memberikannya. Digoleranlah duit sama si Rayon. Tetapi si Rayon cuma memanas-manasin si Roni karena perlakuan si Roni yang merendahkan si Rayon. Dengan jurus rayuan si Roni, akhirnya si Rayon dapat luluh dengan syarat bagi hasil kepada si Rayon. Dari hasil jualan obat itu, akhirnya si Rayon jadi anak buah si Roni dan mereka pun akhirnya menyewa sebuah penginapan. Tapi bukan untuk mantap-mantap ya wargi, tetapi penginapan itu dibuat untuk menjadi kantor dan melayani pembelian obat dari si Roni. Karena si Roni membeli obat yang susah didapat dalam jumlah besar, kabar bisnis si Roni pun cepat viral. Setelah 2 bulan kemudian banyak pasien dari berbagai kalangan datang untuk membeli obat. Tentu saja pasiennya yang mengidap penyakit HIV. Dengan pesanan yang begitu banyak, si Roni pun hijrah ke Jepang. Wih, jalan-jalan dia ya. Dengan tujuan untuk membeli obat ilegal. Langsung ke pabriknya boy. Langsung ke pabriknya dia samperin. Gila emang si Roni ini. Tetapi si Roni tidak dapat pesanan obat yang diinginkannya. Walaupun si Roni sudah menyuap orang pabriknya, petugas pun berbicara kepada si Roni. Obat tersebut dapat dibeli hanya oleh dokter Jepang, tidak untuk diekspor ke luar negeri. Si Roni pun akhirnya menemui dokter Jepang, dan si dokter disuruhnya untuk memesan obat tersebut. Lalu si dokter memesan 2000 botol obat alpha interferon. Obat tersebut adalah obat ilegal, lambat bereaksi tetapi sangat kuat lebih dari DDC. Akhirnya si Roni mendapatkan obat yang diminta oleh si dokter dan merencanakan untuk kembali ke Amerika, ke tempat penginapan atau kantor obat si Roni. Dalam menjual obat itu untuk mengelabui petugas bandara, si Roni menyamar sebagai dokter. Akan tetapi ketika si Roni masih di bandara, kesadarannya mulai menurun dan dia ke toilet untuk menyuntikkan obat interferon yang dibeli tadi. Dia pingsan, mungkin tubuhnya kaget dan tidak sadarkan diri. Pas bangun, si Roni sudah ada di rumah sakit yang pernah merawat si Roni waktu awal dia terkena HIV. Dengan nada tinggi, dia menolak untuk dirawat di sana. Kembali ke penginapannya, dia yang sekarang menjalani bisnis penjualan obat ilegal tersebut, namun obat yang dipesannya melalui dokter Jepang yang waktu itu tidak dapat diambil. Obat yang dibeli 2000 botol hangus karena ilegal. Lalu dia pun berusaha mendapatkan stok obat ilegal dan memenuhi kebutuhan member di klubnya. Lalu dia menelepon dan memeriksa pabrik obat yang ada di Amsterdam, Cina, dan Israel. Dan akhirnya dia mendapatkan obat ilegal tersebut. Seperti biasa, dia menyamar agar lolos dari pengecekan. Sekembalinya sang bos Roni ke kantor penginapannya, dia membawa begitu banyak obat ilegal siap untuk dijual di penginapan. Dokter Eva begitu kaget karena si Roni menjual obat ilegal ke pasien-pasien yang dokter Eva tangani. Kemudian dokter Eva bertanya kepada si Roni tentang bagaimana dia bisa mendapatkan obat AZT itu. Karena itu, untuk mendapatkan hatinya Dr. Eva, dia berusaha mendekati Dr. Eva agar usahanya tidak dirajia oleh bapak kalian, Bapak Adolf. Namun, sayangnya, usahanya si Roni gagal. Akhirnya polisi merampas semua obat yang ada di kantornya. Singkat cerita, kemudian si Roni disidang karena menyelundupkan obat-obatan terlarang. Setelah itu, si Roni berencana untuk mendapatkan kembali obatnya karena semua uang si Roni telah habis. Lalu akhirnya teman si Roni yang bernama Rayon mendatangi ayahnya. Usut punya usut, si Rayon ini merupakan anak dari bos sebuah perusahaan. Dikarenakan si Rayon mempunyai jalan hidup yang menyimpang dari kodratnya, si ayah nampak kecewa dan membiarkan si Rayon hidup di jalanan. Lalu, si Rayon pun menemui ayahnya dengan memakai pakaian laki-laki dan si Rayon ingin menyampaikan bahwa dia mengidap HIV. Dan si ayah pun kaget mendengar itu. Si Rayon pun menyesal dan meminta maaf kepada ayahnya, lalu meminta bantuan kepada ayahnya untuk meminjamkan sejumlah uang untuk membalas kebaikan si Roni. Setelah mendapatkan uang, si Rayon pun memberikan uang itu kepada si Roni.
Ketika memberikan uang kepada si Roni pun bertanya kepada si Rayon, "Uang dari mana kamu?" Si Rayon pun berbohong kepada si Roni kalau uang tersebut adalah uang dari menjual asuransinya. Dan si Roni pun berterima kasih kepada si Rayon karena mungkin si Rayon sudah tahu akan hidupnya tinggal sebentar lagi. Si Rayon pun menolong si Roni demi untuk tetap bertahan hidup. Lalu si Roni mendatangi si dokter yang berada di Meksiko meminta obat AZT kembali. Dan si Roni pun tertangkap karena kedapatan membawa obat ilegal dan menyamar sebagai dokter dan memberikan keterangan palsu untuk menyelundupkan obat tersebut. Ketika si Roni kembali dari perjalanannya ke tempat penginapan yang juga kantornya tersebut, dia menanyakan si Rayon karena ketidaktahuan si Roni. Ternyata si Rayon sekarat masuk rumah sakit. Dia diberitahu oleh anak buahnya yang berada di kantornya, "Naas, si Rayon sudah meninggal." Singkat cerita, si Roni merupakan pahlawan yang mau mempertahankan hidup seseorang pengidap HIV bisa lebih panjang, dan akhirnya dia mendapatkan keringanan tindakan atau hukuman untuk bisa mengonsumsi obat AZT tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Dan sampai di hari ke 2557, Ronald Woodruff atau Ronnie akhirnya meninggal setelah 7 tahun didiagnosa oleh dokter mengidap HIV. Oke Wargi Boy, sungguh perjuangan hidup yang luar biasa. Akhirnya dosis rendah AZT jadi sering dipakai dalam campuran obat untuk menyelamatkan pengidap HIV yang jumlahnya jutaan jiwa di dunia. Oke Wargi Boy, gimana menurut kalian alur cerita film Dallas Bear Club ini? Silahkan kalian baku hantam di warteg langganan bapak kalian, Bapak Adolf.